Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang konsep kelarutan. Nah, apa itu kelarutan? Sebelum saya jelaskan kelarutan itu apa, ya, di sini saya akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu. Kita ketahui, kalian juga pasti tahu ya, bahwa 1 sendok garam itu bisa larut dalam segelas air. Jadi kalau ada segelas air, ini gelas, ini ceritanya gambarnya bagus ya, tolong jangan dikomentari gambar saya. Ini segelas air, saya masukkan ke dalam gelas ini 1 sendok garam. Nah, dimasukin 1 sendok garam, garam 1 sendok. Nah, apa yang terjadi sama si garam yang 1 sendok ini ketika dimasukkan ke sini, maka si garam ini akan larut ya, di sini akan larut. Nah, kemudian kalau saya tambahin lagi beberapa sendok, nanti lama-lama si larutan ini akan menjadi jenuh ya. Jenuh itu apa? Jenuh itu adalah kondisi di saat ketika kita tambahkan terus si garam beberapa sendok ya, ada yang larut tetapi masih ada yang tidak larut. Nah, itu adalah kondisi jenuh. Jadi kondisi jenuh itu adalah saat si larutan ini sudah tidak bisa lagi melarutkan zat terlarutnya. Tidak bisa melarutkan zat terlarut. Maka itu kondisinya disebut jenuh ya, sudah jenuh. Tidak bisa melarutkan zat terlarut. Nah, kemudian tapi kalau misalnya si larutan ini udah jenuh, jadi udah ketika ditambahin garam ya beberapa sendok, udah banyak itu garam yang ditambahin, terus si garam itu yang tadinya nggak larut, lalu si air yang ada di gelas ini ya saya panaskan. Nah, ketika dipanaskan, maka si garam yang tadinya nggak larut itu jadi larut kan. Nah, kalau terjadi seperti itu, jadi yang tadinya tidak bisa larut lagi menjadi larut, maka itu adalah keadaan lewat jenuh. Nah, jadi ada 3 keadaan kelarutan ya suatu zat antara pelarut dengan zat terlarut. Ada yang keadaannya itu belum jenuh ya, atau tidak jenuh. Ada yang belum jenuh. Jadi belum jenuh itu si larutannya, kalau dia pada kondisi belum jenuh, ketika kita tambahkan zat terlarut dia masih bisa larut ya. Kalau belum jenuh masih bisa larut, Nah, kalau dia tepat jenuh berarti jadi kondisi yang pertama itu belum jenuh, yang kedua itu tepat jenuh. Nah, kalau udah tepat jenuh berarti dia tidak bisa melarutkan kembali zat terlarut. Udah jenuh gitu, udah nggak bisa larut lagi deh si zat terlarutnya itu di dalam larutan tersebut ya, di dalam air misalnya. Kemudian kalau yang lewat jenuh itu padatan atau zat terlarutnya itu yang sudah lewat jenuh masih ada di dalam si larutannya, kemudian kita panaskan, kemudian setelah dipanaskan menjadi larut, nah itu berarti kondisinya sudah lewat jenuh. Jadi lewat jenuh itu yang tadinya tidak dapat larut menjadi larut. Seperti itu ya. Nah, ini ya, tadi apa sih larutan jenuh itu? Larutan yang telah mengandung jumlah maksimum zat terlarut. Nah, ini disebut sebagai larutan jenuh ya. Nah, kalau keadaan jenuh itu berarti dia sudah tidak bisa melarutkan lagi zat terlarut ya. Nah, jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut itu dinamakan sebagai kelarutan. Ya, jadi kelarutan itu menyatakan banyaknya zat yang jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Ya, itu dinamakan kelarutan. Dan kelarutan suatu zat itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah jenis pelarutnya. Ada 3 hal ya yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama jenis pelarutnya, yang kedua zat terlarutnya, dan yang ketiga adalah suhu. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi kelarutan suatu zat. Ya, jadi kelarutan suatu zat itu bergantung pada jenis pelarut,
zat terlarut dan suhunya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita menentukan nilai kelarutan dari suatu zat ya? Perlu saya tekankan terlebih dahulu di sini ya. Jadi di sini di konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan ini yang akan saya bahas di sini adalah khusus untuk zat-zat yang sukar larut. Ya. Saya hanya membahas kelarutan untuk zat-zat yang sukar larut. Nah, zat yang sukar larutnya ini berupa apa? Nah, zat yang sukar larutnya itu biasanya bisa berupa garam. Ya, jadi garam-garam yang sukar larut. Contohnya BaSO4, Mg, dan basa. Basa pun ada yang sukar larut. Contohnya seperti MgOH 2 kali. Jadi, konsep ini hanya berlaku untuk zat-zat yang sukar larut ya, baik berupa garam maupun basa yang sukar larut. Nah, kenapa? Karena zat-zat yang sukar larut ini nanti dia itu akan mengalami kesetimbangan antara si terlarutnya ya dalam keadaan endapannya dengan dalam keadaan terlarutnya ya. Nah, kemudian zat-zat tersebut yang sukar larut itu nanti kelarutannya biasanya dinyatakan dalam satuan mol zat terlarut dalam tiap liter larutan jenuhnya. Jadi, kelarutan dari suatu basa dan garam yang sukar larut itu dinyatakan dengan satuan mol per liter larutannya, atau secara tidak langsung ya bahwa kelarutan itu sama dengan nilai kemolaran atau molaritas. Jadi kalau kita mau mencari kelarutan berarti caranya sama seperti mencari molaritas, sehingga kelarutan ini ya, rumus kelarutan itu rumusnya adalah seperti ini. S, jadi kelarutan itu dilambangkan dengan S dari kata solubility ya, kelarutan. Kemudian S atau kelarutan itu sama dengan mol ya, N itu mol dibagi V itu volume ya. Tapi ingat di sini volumenya ini satuannya harus liter. Ya. Kemudian untuk molnya sendiri, nah karena dia dalam bentuk garam atau basa yang sukar larut, maka dia itu biasanya dari wujud padatannya, sehingga mencari molnya itu kita gunakan konsep mol berdasarkan massa molarnya ya, di mana rumusnya itu N sama dengan massa dibagi Mr. Dimana ketika kalian nanti menghitung mol ya, nilai masanya ini, ingat masanya itu satuannya harus gram. Jadi kalau masanya satuannya bukan gram, harus dikonversi dulu menjadi gram. Kemudian kalau volumenya satuannya bukan liter, maka harus dikonversi dulu menjadi liter ya. Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang kelarutan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.